Saya sering bermimpi pas waktu kecil ingin menjadi seseorang yang membanggakan kedua orang tua. Lihat orang pergi sekolah, ya pengen sekolah lagi. Tapi itu nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Bone adalah salah satu wilayah di Sulawesi Selatan paling timur, mayoritas penduduknya beragama Islam dan suku Bugis. Bone juga sangat terkenal dengan kasus perkawinan anak yang sangat tinggi. Itu umur saya baru 17, suami saya udah 22. Kalau cerita tentang suami itu saya sedih, Bu. Bapaknya kan tidak ada. Lu mau tokar kasih bapak dan anak lainnya masih sekolah tanreng kecil si tanah, tapi lo wagai. Nah kenari rumah maka dia kasih meli bu waktu dia ditangguh ku pak nale moto sebawa ke arodo pur mesu bola ada kabe lo. Iya, dulu sekolah saya main sama teman. Sekarang udah enggak, saya sudah ada tanggung jawab di rumah, sudah punya anak. Saat saya berusia 12 tahun, orang tua saya ingin menikahkan saya dengan seorang duda beranak dua. Saat itu, perasaan saya sangat sedih sekali. Karena kalau saya menikah otomatis cita-cita saya terhenti, karena pasti putus sekolah. Padahal saya punya mimpi besar, ingin menjadi perempuan sukses seperti guru-guru saya. Guru-guru saya itu hebat. Guru-guru saya itu hidup layak, perempuan tapi dihormati. Saya ingin juga dihormati seperti guru-guru saya. Dan dalam pikiran saya, untuk bisa dihargai, dihormati, harus berpendidikan tinggi. Saya tidak ingin anak-anak mengalami nasib seperti teman-teman saya yang menikah di usia muda. Jangan matikan mimpi-mimpi mereka hanya karena terlalu cepat dinikahkan. Dampak bagi remaja putri yang menikah di usia dini salah satunya adalah mereka kehilangan masa remajanya. Mereka kehilangan masa-masa di mana mereka harusnya bermain bersama teman-temannya, kan tetapi dia harus menjadi seorang istri, melayani suaminya, dan bahkan bisa menjadi seorang ibu di usia anak. Alat reproduksi belum siap untuk dibuahi, maka itu akan berpotensi bisa rusak dan bisa menimbulkan kematian baik ibu maupun anak. Kemudian putus sekolah, hal itu bisa menghancurkan masa depan mereka karena dengan putusnya sekolah mereka sudah tidak bisa lagi memiliki harapan untuk memiliki pekerjaan, sehingga dengan demikian bisa menjadikan generasi yang miskin di masa depan. Jadi pendekatan hukum tidak cukup, disebabkan karena masyarakat kita itu sangat menjunjung tinggi nilai tradisi. Sehingga dengan demikian diperlukan adanya pendekatan baru, khususnya ke masyarakat langsung, bahkan ke anak-anak langsung, dengan menggunakan pendekatan agama. Ya, disampaikan ayat-ayat Al-Quran tentang pentingnya mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Pencegahan perkawinan anak membutuhkan kolaborasi bukan hanya dari masyarakat tapi juga pemerintah setempat untuk melahirkan peraturan bupati, peraturan desa,
Strada MOU antar Dinas Kesehatan dan Sekolah tentang pencegahan perkawinan anak serta surat edaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Berani di Kabupaten Bone dimulai sejak tahun 2019. Penerapan kurikulum PKH, Pendidikan Kecakapan Hidup atau Life Skill Education, yang menyasar remaja usia sekolah SMP di 12 sekolah SMP Peloting UNICEF. Perubahan yang terjadi di sekolah kami selama adanya pendidikan kecakapan hidup, di mana tidak ada lagi pernikahan anak yang tadinya seolah-olah menjadi tradisi setiap tahun kami memperoleh undangan siswa menikah sebelum tamat. Alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah lagi terjadi hal yang seperti itu. Anak-anak sudah berani berkata tidak untuk menolak pernikahan. Apabila saya dilamar di bawah usia 19 tahun, saya akan menolak. Saya berkata tidak terhadap pernikahan tersebut karena umur saya belum cukup. Saya juga ingin mengejar cita-cita. Cita-cita saya adalah dokter karena saya ingin membantu yang sedang sakit dan ingin menyembuhkan mereka. Kepercayaan diri siswa meningkat. Iya, terbukti dengan perolehan kejuaraan dari bidang akademik maupun non-akademik sampai tingkat nasional. Di samping itu, pemahaman mereka tentang perspektif gender semakin diketahui, semakin dipahami, sehingga nampak terjadi perubahan terjadinya bullying di sekolah. Harapan saya semoga anak-anak perempuan khususnya lebih maju, lebih berkarir, mampu meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan perannya dalam hal menuntut pendidikan. Saya ingin melihat bahwa tidak ada lagi kawin anak, anak-anak semua berhasil meraih mimpinya, berhasil bersekolah tinggi sehingga mampu setara dengan laki-laki.